Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Tema kajian kita pada pagi hari ini sedikit bergeser. Tidak dulu melanjutkan kajian bab jenazah karena menjelang Ramadan ngebahas jenazah teh sok galaleumpeur. Kita bahas dulu seputar Ramadan, tapi karena bab saum itu panjang di Bulughul Maram, saya ambil bagian akhirnya. Bagian akhir Ramadan apa menjelang lebarannya. Ada satu bab di akhir pembahasan saum Ramadan, judul babnya Babul I'tikaf wa Qiyami Ramadan. Bab tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan. I'tikaf itu arti asalnya ibadah. Qiyam Ramadan arti asalnya adalah bangun di waktu malam untuk sholat malam di bulan Ramadan. Dalam Sahih Bukhari itu ada bab tahajud, ada bab tarawih, ya. Jadi bedakan antara tahajud dan tarawih. Lalu nanti dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena memang ada praktik yang berbeda antara tahajud dan tarawih meskipun satu hakikat yang sama. Dasar dalil pembahasannya adalah hadis pertama yang ditulis oleh Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang qiyam Ramadan, salat malam, tahajud di bulan Ramadan, atau bahasa kitanya tarawih, karena iman dan ihtisab, mengharap pahala dan ampunan dari Allah, maka akan diampuni baginya yang telah lalu dari dosanya. Dengan adanya hadis khusus ini, di samping hadis-hadis tentang sholat malam atau bahkan ayat Al-Quran yang banyak, maka ada perhatian khusus dari para sahabat komodei gitu di bulan Ramadan. Mereka kemudian sholat di masjid. Ba'da Isya itu tidak pada pulang ke rumah karena takut kalau pulang ke rumah nanti kesiangan, tidak maksimal sholat malamnya. Umumnya mereka sholat di masjid, bahkan sampai tengah malam. Lalu kita tahu dalam hadis Nabi SAW keluar pada satu malam di tengah malam, bukan di awal malam. Fi jaufil lail, tengah malam berarti jam 12. Lalu beliau sholat malam seperti biasanya. Nabi kan kadang di kamar, kadang di raudhah, ya, yang sekarang kita kenal raudhah. Kalau kamar yang sekarang jadi makam itu, makam Nabi itu kamar Nabi yang sebelah kiri. Kalau raudhah mah kan antara makam dan mimbar. Nah di sana, karena banyak jamaah yang ada di malam itu di Masjid Nabawi, padahal biasa mah tara banyak, ya. Melihat Nabi sholat itu mengikuti. Malam berikutnya pabeja-beja, lalu kemudian datang lagi dalam jumlah yang banyak.
Malam berikutnya ya saling menyebarkan informasi lagi, Nabi sholat malam di masjid dan kita berjamaah. Wah, tuh dararatan. Ada yang menyebutkan malam ketiga, ada yang menyebutkan malam keempat. Nabi sengaja tidak keluar ke masjid dan jamaah penuh sesak, tidak tertampung sampai keluar. Lalu Nabi baru keluar itu nanti di waktu subuh, dan sesudah subuh Nabi berceramah bahwa beliau takut diwajibkan witir. Maksud diwajibkan di sana yang paling tepat kata Ibnu Hajar, takut nanti diwajibkan sholat malam itu harus berjamaah dirutinkan. Dan kalau begitu kayak Jumatan ban, tidak bisa nyorangan malah Jumatan sholat duhur. Ya. Maka takut kalau kemudian diwajibkan tidak mampu, makanya Nabi kemudian di malam-malam berikutnya tidak keluar lagi. Cuma sejak saat itu jadi tradisi bahwa sholat malam itu diamalkan di masjid, sholat malam tarawih itu. Kemudian dalam hadis yang lain nanti disebutkan, ya semuanya sudah ada di tulisan saya di website, Nabi keluar di malam 23, sholat malam sampai sepertiga malam, jam 10 lah, jam 11. Di Masjidil Haram juga sholat tarawihnya sampai setengah 11. Duka bapak ibu setengah 11 is kemana di dia? Komo aya Persib mah. Kemudian keluar lagi malam 25, Nabi sholat sampai tengah malam, sampai jam 12 sampai jam 1. Lalu keluar lagi malam 27 dan Nabi sholat bersama sahabat. Bahkan Nabi menganjurkan sok semua ajak malam 27 itu. Makanya kata yang itikaf di Masjidil Haram 27 itu paling penuh ya. 27 di lembur oge pannya 27 Lailatul Qadar harudang di hawar-hawar. Itu Nabi sholat malam sampai kami takut tidak keburu sahur. Berarti sampai jam 4 lah ini ya, semalam suntuk. Nah di luar itu tidak ada sholat qiyamul Ramadan yang rutin ya. Baru nanti di zaman Umar ketika beliau datang ke Masjid Nabawi beres sholatnya banyak, ada yang seorang, ada yang 2 orang berjamaah, ada yang 3 orang masing-masing ya. Kata Umar, kenapa tidak diseragamkan dalam satu imam? Sok cenah Ubay bin Ka'ab ya, sahabat orang Madinah, senior tapi orang Madinah Ansor, jadi imam. Umarnya sendiri nggak ikut karena kata Umar, orang yang tidur walladzina yanamun afdalu minal ladzina yaqumun yuriduna akhiral lail. Orang yang malam ini tidur lebih baik dibanding orang yang malam ini sholat, karena bermaksud di akhir malam. Nah mulailah sejak saat itu ada yang disebut dengan tarawih. Asarnya banyak. Memang kalau hadis yang marfu nggak ada karena memang nabinya udah wafat. Ini kejadiannya di zaman sahabat. Tarawih itu apa? Semua ulama yang saya baca fikihnya, termasuk Hasan, guru saya, guru kami, Nabi itu kan 11 rakaat lama, 10 rakaat 20 surat. Berarti sarokatnya seberapa surat Pak? 2 atuh Pak menit tiasa ka kalian. 20 surat dalam 10 rakaat. Berarti 1 rakaat 2 surat. Sa surat nate Ar-Rahman, Al-Waqiah, sarakaat.
pandi bapak-bapak mah di Ar-Rahman gitu beres 11 rakaat ya. Jadi kemudian ada yang agak mendingan Abasa dan Al-Mutaffifin ya, itu 1 rakaat. Jadi 20 surat 10 rakaat itu kurang lebih 2 juz 28, juz 29 tuh kalau disatukan 20 surat ya. Nah karena Nabi 11 rakaat lama dan semua hadis tentang sholat malam menyebutkan lama, nggak ada yang pendek. Bahkan Nabi sudah tua sekalipun tetap lama, cuma yang dikurangi itu berdiri jadi duduk ya. Itu yang sering kami sampaikan ke jamaah di awal-awal dulu sosialisasi. Bapak ibu nu teu kiat ngadeg calik, nu teu kiat calik balik daripada ngomong wae. Disediakan kursi ya Pak Ketua DKM ya, Pak Bendahara sediakan kursi di sini biar nyunah. Nabi pun sholatnya sambil duduk, baru nanti kalau mau ruku Nabi berdiri. Itu ada hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Jadi rukunya dari berdiri, i'tidal, sujud, nanti beres sujud baca duduk. Jadi bacanya panjang. Nah di zaman Umar, Utsman dan berikutnya diberlakukan tarawih. Tarawih itu rakaatnya diperbanyak, tapi bacaannya tetap standarnya rata-rata 1 juz. Karena Nabi sendiri yang mengatakan iqra'il Qur'ana fi syahrin, baca Al-Qur'an tuh untuk 1 bulan. 30 malam berarti dibagi jadi 30 juz. Kan kalau harus pilih ya, mending 1 juz di 10 rakaat kan, atau 1 juz di 20 rakaat kan. Kan ringan di 20 rakaat kan, jadi sarakaatna teh sahalaman. Kalau 10 rakaat, 1 rakaatnya itu 2 halaman cangkel. Jadi kalau di 1 rakaat kan ya juga asudes eta di Masjidil Haram ya, videonya banyak kan. Sahalaman ruku sujud, sahalaman ruku sujud. Kemudian mengamalkannya tarawih. Tarawih itu apa? Jama dari tarwihah. Tarwihah itu istirahat sesudah 2 kali salam. 2 istirahat. 2 istirahat. 2 istirahat. 2 istirahat. 2 istirahat. 5 kali. Standar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kata Imam Syafi'i, Imam Malik, sejak beliau kecil sudah begitu tarawih itu ya. Dan itu standar tarwihah istirahatnya itu seukuran tawaf. Tawaf 7 keliling seberapa menit Pak? Ya kurang lebih 7 menit atau 10 menit ya. Mun di luhur tak saja di lantai 2, di handap mah 7 menit atau 10 menit. Baru kemudian maju lagi 2. Maka dari itu ke jamaah kami yang sholatnya 11-4-4-3, saya bilang jangan disebut tarawih atau nyambung, saya qiyam Ramadan. Soalnya tarawih mah lebih dari 2 istirahat. Ayeuna mah opat tilu 2 salam berarti opat istirahat kan sekali itu. Jadi bukan tarawih. Yang disebut tarawih itu 2 kali salam istirahat. Dan 2 kali salam itu ngitungna 2 istirahat, 2 istirahat. Berarti lebih dari 11. Maka dari itu saya sering sampaikan ya, mau 11 mau 23 dua-duanya kuat ya asarnya, asal syaratnya hiji lila. Ieu mah nu 11 ponok, nu 2 tilu leuwih ponok, berarti leuwih bid'ah. Nu 11 can beres, nu 2 tilu mah geus beres. Saya pribadi ya, kami pribadi di Lembur tuh 11 rakaat itu 2. Awal-awal orang teh nasa 2 capek cite 4 rakaatkeun sok cite. Nyata capek heuh matak geus 2. Komo aki-aki ini usaha beser cenah 4 mah. Panjang kan?
Sayang imami tarawih itu rata-rata beres setengah 10 Pak. Canya ceramahna teh. Ceramahnya selalu diakhirkan ngar halal luasa sampai jam 10. Sambung tadarus sampai jam 11. Wah, juga di Masjidil Haram lah. Jamaahnya banyak ya jangan ditanya, pasti sedikit. Ya. Pasti sedikit. Jamaah saya banyak yang sholat tarawihnya di masjid sebelah, di Al Furqon, di Nurul Huda, di masjid bapak saya. Tahunya pas saya jadwal di masjid Al Furqon, tak kapararangis ya. Aduh, cenah sugan telen jadwal ustad. Karena saya di 6 masjid di sekitar saya, pokoknya sok cete jadwal anak, tapi kudu daek sajus, lamun teu sajus moal bae piragi amplop leutik gitu. Mun amplop gede mah hayu. Jadi 6 masjid di sekitar saya, kalau jadwal saya pasti 1 juz. Jadi jamaah, aduh cenah sugan telen jadwal ustad nya kieu mah pindah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu itu nya cenah usah raoseun dua-dua kan, 2 rakaat beser kacai heula. Barudak biasa cara heula. Kemudian barudak mah sebenarnya jadi sarakaat. Pinter Pak. Buru. Ya siap. Allahu Akbar, canal sewe tage urang dek ruku. Ruku brung gitu. Kakarang lu. Jadi sebenarnya mah sarakaat setengah. Cuma semenjak ada santri ya sesudah Covid, karena kan kita buka pesantren pas Covid dulu. Sesudah Covid, alhamdulillah Pak rempeg gue. Termasuk ketika tahun kemarin saya umroh awal Ramadan 8 hari. Saya konsultasi ke istri saya, ke ustad-ustad, tarima ulahnya ya cete dititah umroh. Naon kitu Ustaz? Oh bisi barudak kalalabur cete taraweh. Wah, insyaallah, alhamdulillah penuh ya. Di masjid yang 6 itu juga saya masih ingat tahun kemarin pas sholat di Masjid At-Tauhid tanggal 10 juz 10 Ustaz Persib jeung PSM. Makaning PSM pimpinan klasemen nya sok we hanteu ah. Ternyata ada 4 sap bapak-bapak, ibu-ibu juga 4 sap dan ke teras. Alhamdulillah rempet. Bahkan justru jadi dinanti ya. Komo di masjid nu hiji mah nepi ka di pampletan ya, Syekh Nasruddin tanggal saanu 1 juz gitu. Jadi rempeg ya. Rempeg alhamdulillah karena memang kita sudah sering jelaskan ciri orang beriman itu menikmati bacaan Al-Qur'an dalam sholat. Dek ira tuh orang ngabuktikeun imanan wahtisaban teh. Kan Qiyam Ramadan itu nilainya imanan wahtisaban. Lain keselan jeung ambekan. Aya imam rada panjang saeutik teh duka kunaon untuk kesel. Udah enggak zamannya lagi ya tuh nya bapak-bapak tukang ngaji, ibu tukang ngaji. Aya imam panjang saeutik ngambek kesel. Jeung cirining teu make iman dan. Harus disadari, makanya ketika mereka sadar ya udah dek mana sih sok malam Ramadan dek mana pengajian moal aya balanja ada engke itu belanja memeh lebaran atau ti siang kan dati malam saudara tukang dagang lagi tarawih. Jadi kan moal ka mana-mana paling ada gua tukang cuanki jam 11 ge aya tukang cuanki mah jam 12 ge aya 24 jam nonstop 12 jam nonstop Ramadan menepikeun ka sahur tukang cuanki. Nah ini intinya jadi kita siap imanan wahtisaban tuh kudu panjang ya. Berikutnya tentang iktikaf. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru ayil asyrul akhirah min Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan. Ini kenapa semua hadis tentang Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir Ramadan. Di sini Ibnu Hajar juga mengutipnya hadis-hadisnya. Intinya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyunya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir Ramadan.
Di malam yang mananya Nabi tidak diberitahu, hanya kata Nabi di malam yang ganjil. Maka dari itu di semua hadisnya pilihannya 3 Pak. 1 10 malam, yang kedua 5 malam, 21, 23, 25, 27, 29, yang ketiga 3 malam. Dan saya nggak menemukan yang lebih kecil dari 3 malam, 2 malam, 1 malam nggak ada. Jadi bapak-bapak minimal nanti 10 hari terakhir Ramadan itu 3 malam cirian ku bapak tiaina. 21, 23, 25 ada hadisnya. Silakan nanti dibuka website saya, cari judulnya minimal 3 malam ya di website. 23, 25, 27 ada dalilnya. 25, 27, 29 ada dalilnya. Jadi buat bapak ibu cirian ti ayeuna dek nu mana pokona mah nu wengi ganjil minimal 3 malam. Tapi memang yang paling dianjurkan oleh jumhur ulama 27. Cirian ti ayeuna tanggal 27 Ramadan nu mana? 27 Ramadan kemenagnya tong nu Muhammadiyah. Nu kemenag gue nya ngarah tereh ka lebaran. Kemudian di masa 10 hari terakhir itu ada 3 amal juga. Sadda mi'zaruhu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi bapak ibu harus pilih salah satunya. Kalau tidak, saya mohon bapak ibu jangan pernah lagi baca surat Al-Qadar selama 1 tahun. Nepikeun ke Ramadan berikutnya bapak ibu mengamalkan yang 3 ini. Bapak ibu kan apalnya piraku teu apal Al-Qadar. Khairun min alfi syahr. Mana buktinya? Kita tertarik mengejar pahala yang lebih dari 1000 bulan. Buktikan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Mana buktinya? Malaikat dari langit jauh-jauh semua turun. Nepikeun kaheureun ieu cimareme ku malaikat. Malaikat datang untuk mengatur kita, memenuhi kehajatan kita, kebutuhan kita. Min kulli amr. Sok bapak ibu hoyong naon, hoyong sawah aya malaikatna, hoyong emas aya malaikatna, bapak hoyong nyandung aya malaikatna. Semua ada malaikatnya. Ngan masalahna urang nyambut malaikat teu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, bukan naumun hiya hatta matla'il fajr. Nih kekeliruanna bapak-bapak ibu-ibu teh naumun hiya hatta matla'il fajr. Kunaon ge salam. Malaikat begadang piraku bapak-bapak teh begadang. Cek malaikat teh mah malaikat bobo sia aing jauh-jauh ti langit. Dek ngurus sia sare cenah gitu mun malaikat bobotoh teh. Untung malaikat lain bobotoh. Nah maka dari itu pertama sadda mi'zaruhu. Sadda mi'zaruhu itu mempererat sarungnya. Mana mempererat sarung teh? Iktikaf. Iktikaf Nabi itu 10 hari 10 malam. Bahkan kalaupun ada yang batal 1 hari, Nabi ganti dengan iktikaf 10 hari 10 malam di bulan Syawal. Alhamdulillah saya dari tahun 98 sampai kemarin dan semoga selama-lamanya selalu iktikaf 10 hari 10 malam. Makana Ustaz cenah nyukeun jadwal tarawih pinuh. Pira ku cenah Ustaz sawengi we daana mah peuting nangan saeutik. Malam saya cuma 13 malam ya. 7 malam di lembur, 10 malam iktikaf ya. Jadi cuma 13 malam. Tapi akan jadi boleh badai dede nyobian tarawih sajus. Jadi 10 malam 10 hari. Ketika saya dulu pertama kali ngajar di Garut tahun 2008 2009 ada ustadz ya, sepuh Ustadz Husain, guru saya. Mungkin beliau dapat berita dari mahasiswa karena ada mahasiswa Bandung yang juga kuliah di sana. Ustadz Nasruddin, hari ustad di Bandung sok iktikaf tara.
Duka tuh saya abdi keur itikaf tara jalan-jalan. Baheula mah decan usum WhatsApp-nya update statusan usum SMS keneh atuh teh biro kudu diteleponan hiji-hiji. Ayeuna mah sakinten bisa ningali status. Bejakeun Ustaz Nasruddin, ka usah di Bandung. Ngeunah itikaf teh istirahat. Cuti jang ibadah fokus ka Gusti Allah. Mohon sadke ku abdi urang wartoskeun ka ustaz-ustaz di Bandung ya. Dan kemudian banyak saya sampaikan sehingga alhamdulillah ya di Ciganitri, di Piade kan masjid PP Persis itu Piade Ciganitri termasuk di Logam di Ustaz Eka sampai sekarang banyak overload ya yang itikaf. Dulu ketika kita mulai itikaf sepi ya. Lalu ketika kita banyak sosialisasikan overload dan di mana-mana. Termasuk di masjid saya. Di masjid kami itu ada 4 masjid yang dipusatkan ya. Ada 100 pesertanya rata-rata 25, kecuali di masjid saya sampai 50. Bapak-bapak ibu-ibu beli nu hoyong nyumbang makanan diantos pisan ya. Tong opieun makanan eta dibutuhkeun. Nah awisna eta gitu. Jadi 100 porsi itu nanti dibagi 4 masjid. Ya, masing-masing masjid ada ustadznya. Saya di At-Taubah, di Al-Furqan ada kepala sakan, di Al-Ajar Mudir Sanawiyah, di Nurul Huda Mudir Mu'alimin. Semua ustadz kita wajibkan, semua staf kita wajibkan. Yeuh cete ibatur mah teh itikaf teh dunungana teu ngijinan. Maneh mah dunungana ge itikaf, urang maneh teh itikaf. Jadi kita tekan, semua santri kita haruskan. Jadi ini sadam misaruhu. Bagi bapak yang sudah pensiun, yang sudah minat untuk istirahat berapa cobian istirahat dari kesibukan dunia, moal kudu nganter ibu ka pasar, ya, moal kudu ngalongok nu teu dameng, moal kudu ngurus jenazah, itikaf istirahat, fokus ya Pak. Itu dicoba. Ya, insya Allah nanti ketagihan. Yang kedua wa ahya lailahu, menghidupkan malam. Ini bagi bapak ibu yang gak bisa itikaf, hidupkan malamnya. Tadi teh 10 malam atau 5 malam atau minimal 3 malam. Apa hidupkan malam teh? Begadang. Tiba ada isya dugikeun ka subuh tong peureum. Ya. Ustaz cenana naonan wae nya mabar piraku. Ya kalau di kami kan beres tarawih jam 10, lanjut tadarus jam 11. Sisanya itu bebas. Kalau saya itikaf malam sholat terus sampai sahur. Sholat kan sholat bari murojaah aya kacaina, geus kacai teh cuanki heula. Ai barudak mah nya cuanki ngobrol. Hei sia, ngararaji maneh sarulat. Ngaji sholat, kurang sholat ngobrol deui. Tapi ya mending lah buat mendidik mereka ya. Cuma ada banyak juga yang sanawiyah mu'alimin dagi dewasa sholat, tapi masing-masing nggak berjamaah. Yang ngaji Quran ada bapak-bapak abdi mah cenah nargetkeun 10 wengi khotam. Jadi 1 malam 3 juz. Itu Pak iraha deui. Kemudian perbanyak istighfar kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Istighfar itu kan yang paling pas dengan mengingat dosa. Dosa orang 100 Pak. Langkung. Jadi istighfarna berarti lebih dari 100. Doa sok pangabutuh orang naon wae, malaikatnya semua ada. Makanya Lailatul Qadar disebut juga malam takdir. Karena bisa menentukan takdir, kan Allah Maha berkuasa mengubah takdir. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, tergantung doa. Malaikatnya semua ada, hayang naon wae. Saya sendiri kalau itikaf itu kabeh didoakeun Pak. Urusan abdi itu urusan di pesantren, ya, urusan di masjid, urusan harta, ya, urusan menabdikan pengurus, urusan jamaah, urusan cabang, urusan pusat, wah semua didoakan.
istri saya, ya istri saya didoakeun kabeh anak pokokna masih solehah gitu. Anak-anak saya kabeh doakeun nu kahijina sing anu moal karasa tuh. Bapak yang masih punya mertua sok doakeun, mertua teh tong pedita doakeun. Kunaon pedit mitoha teh da bohong antara didoakeun. Aya minantu pika sebeleun doakeun Pak. Ya, ieu minantu pika sebeleun semua doakeun. Kakak saya, adik saya, kan kalau mereka sejahtera untungnya buat kita juga. Semua didoakan. Dan selalu banyak yang doa, usaha nitip doa, sok cetek-cetek ka dieu ke bari dibukaan sah wae nu nitip doa. Bahkan guru saya Saramat Najib itu, ini Pak ya, bahan renungan buat bapak buat ibu. Nah cenah jelema mentingkeun jang umroh tapi teu mentikeun jang intikaf. Padahal jumlah harinya sama. Umroh kan 10 hari. 9 hari 10 hari. Bari umroh mah sakedeung cenah ibadahna ngan 3 jam. Intikaf mah 10 hari 10 malam. Jadi sebetulnya kalau bisa cuti buat umroh, harus bisa juga cuti buat intikaf tuh kata guru saya. Karena guru saya Suramat Tajib juga rutin, ya. Makanya di Ciganjur itu banyak tuh yang intikaf. Mahasiswa juga banyak. Beliau yang memimpinnya. Kemudian yang ketiga wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Keluarganya itu istrinya. Istri Nabi nggak ada yang intikaf, ya. Sepanjang Nabi hidup istri Nabi nggak ada yang intikaf. Baru intikaf itu sesudah Nabi wafat, baru istri-istrinya intikaf. Karena ruangannya sudah lebih leluasa. Kalau zaman Nabi kan masih terbatas. Ini yang kami anjurkan ke ibu-ibu di kami, ya. Jadi beres tarawih setengah 10, jam 10 ibu-ibu mau parulang. Tangke jam 12 baru udah pada datang ke masjid jam 1. Parulang tidur heula. Bapak ibu juga, bapak-bapak di sini juga nanti tengah malam teh pulang dulu. Bangunkan si ibu. Sok di rumah atau ke masjid, bagusnya di masjid, di rumah mah pabeli cing bantal. Di pabeli cing bantal ningali bantal teh getek. Aya di masjid teh kagoler ge era paling kieu gitu. Pan mun kieu mah moal tibra kieu deui gitu kan. Ya. Makanya disetting lah biar nyaman Pak ya, Pak DKM. Ibu-ibu terlindungi dari pandangan bapak-bapak. Ini terlalu transparan nih hijabnya. Kalau di saya bunyi ya sampai ke atas. Jadi nyaman ibu-ibu. Kita nggak lihat ibu-ibu, ibu-ibu nggak lihat kita. Deka sana ibu-ibu dek anu ngagoler ge moal nanaon, moal katingali. Dan ibu-ibunya ternyata bukan jamaah kami saja, dari jamaah Al-Furqon, jamaah Ajar, jamaah Nurul Huda, jamaah sekitar kan hafal. Ibu-ibu ini di At-Taubah rame. Ya. Jadi itu mohon diperhatikan. Mau 10 malam bagus, minimalnya 5 malam, bahkan minimalnya 3 malam. Ini sekali lagi bentuk komitmen kita karena kita membaca surat Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa yang kita lakukan sampai menjelang fajar di Lailatul Qadar? Lamun sare umat pabunya sataun matong maca Al-Qadar era kaburo maktan indallah an taqulu mala taf'alun. Allah bendu ya, marah kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak amalkan. Dibaca we Al-Qadarna hari muda Lailatul Qadarna tara. Kemudian di sini banyak disebutkan hadis ya. Pertama, Nabi itu kalau beres itikaf malam, beres sholat subuh, masuk ke tendanya istirahat ya. Makanya ada bapak-bapak no cenah itikaf teh sararewe cenah kadieuna peuting je teh tong loba ngomong ya. Oh ti beurang mah sare atuh geus naon deui nya barudak kita ya abdi alhamdulillah baru sare lah hirup nanti peuting. Itikaf teh kan memang tujuannya istirahat buat mengejar malam. Makanya bapak-bapak yang aktivitas di luar rata-rata susah full begadang sampai subuh. Hese kopi 3 gelas ge angor we peureum. Abdi mah alhamdulillah Pak teresep kopi tapi kiat. Dari masalah kopi na masalah imanan wahtisaban dina hadis nanti.
kopi 3 gelas ge peureum. Kemudian Nabi beraktivitas keluar masjid kalau ada kebutuhan manusiawi, ke toilet, makan, ganti pakaian itu boleh ya, tapi kembali lagi ke masjid. Sunnahnya tadi sudah saya sebutkan, tidak menjenguk yang sakit, tidak menjenguk jenazah, tidak menyentuh ibu. Mun ibu ngalengok tong dicabak Pak, entong omat ya. Komo dicium suntangan entong pokoknya. Wala yamas samruatan. Kemudian apakah yang itikaf harus saum? Yang menyebutkan harus saum lemah, yang menyebutkan boleh tidak saum lemah. Jadi kembali lagi ke bapak-bapak. Kan ayah bapak-bapak teh yang sudah nggak mampu saum kan? Tapi yang itikaf boleh, silakan. Nggak ada syarat itikaf harus saum. Kan bapak pidyah itu kan sama dengan saum. Bapak cenah abdi yang itikaf ngiringan wios tepul, tapi teu semangat. Terus udah ibadah dihalang-halang kayak suduna angsabilillah. Dan terakhir ya, ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi lebih ditekankan perbanyak ampunan, memohon ampunan. Terakhir lagi ini ada hadis jangan dipaksakan rihlah kecuali ketiga masjid. Ini yang belum saya amalkan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Fikihnya kata para ulama dianjurkan itikaf di 3 masjid ini. Tahun ini rencananya mau coba, tapi kata yang pulang Ustaz cenah kredit di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itikaf itu jadi loba pikah keheuleuna cenah. Urang kacai kadinya geus leungit tempat teh cenah. Barang urang dikasih sisikeun cenah. Wah, pas sedek-sedek. Makan nggak terkontrol, ke toilet tidak terkontrol, jadi teu nyaman cenah kun ibadahnya. Kecuali orang-orang Arabna merenya yang dekat dengan penginapan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi bekal yang penting buat Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi bulan Ramadan, lebih siap lagi untuk menghadapi ibadah-ibadah, terutama sholat malam dan di akhir Ramadannya. Mangga bila aya pertarosan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, kalau misalkan untuk iktikaf itu kan dianjurkan selalu di masjid gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau misalkan niatnya sudah iktikaf tapi tidak membawa bekal pakaian dan kita pulang tapi niatnya langsung balik lagi, itu membatalkan nggak Pak Ustadz? Ya itu aja Pak Ustadz. Itu termasuk yang tadi saya baca, la yadkhulul baita illa lihajah, untuk kebutuhan manusiawi. Manusiawi itu mandi, toilet, makan, baju boleh. Saya pun begitu Pak, salin baju mah pulang daripada ditumpuk baju di masjid, karena teu kabayang tuh sok 50 orang ngagararantung baju di masjid, kumuh ya. Nah maka yang jauh itu di lantai 2. Lantai 2 di saya bukan masjid, kelas ya. Jadi sok cete di luhur ya nggak apa-apa daripada ngagararantung di masjid ya. Ini kalau di sini masjid Pak Haji dulu masjid, nah laluasa berarti yang itikaf boleh di atas, bisi di handap maera dek sarete, di luar mah laluasa. Jadi kalau di atas masjid boleh, berarti itikaf di atas ya. Gantungkan baju di atas kan leluasa, tidak mengganggu ya. Kemana kalau di saya kan cuma satu lantai masjidnya, lantai 2-nya kelas, jadi nyimpen barang di atas. Kalau saya pulang karena rumah saya kan di depan masjid, ganti baju, mandi, langsung ke masjid lagi, nggak nonton TV dulu entong ngopi heula, enggak, tetap ke masjid, datang lagi. Kalau makan di masjid karena diantar, tapi kalau baju mandi pasti keluar masjid. Termasuk sajna masalah salon pas kenging tenan asup angin begadang meuli salon pas, silakan.
Kalau ada, makanya di kami ada panitia seksi ingkik, ya. Jadi dia malam hadir. Nah kalau belanja buah-buahan, obat-obatan tuh bagian beliau, kecuali kalau beliaunya nggak ada, boleh ke warung dulu, boleh, nggak batal. Bahkan seandainya, ya, ini kalau di Bio Farma itu kan ingin itikaf tapi sambil kerja, kayaknya Ustaz menang daripada hente, ya. Itu masuknya menghidupkan malam, bukan itikaf itu. Tapi kan tadi mengejar Lailatul Qadar itu bukan hanya itikaf, boleh menghidupkan malam, boleh setengah malam. Patokannya istri Nabi nggak ada yang itikaf, tapi tetap oleh Nabi didorong untuk mengejar Lailatul Qadar. Kita tahu. Jadi kalau nggak mampu itikaf, silakan itu amal yang dua ini. Nusane semangat? Cukup? Ya, kalau cukup terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.